Diskusi kali ini lanjutan dari RUU Ormas. Sekarang sudah menjadi sosialisasi, karena sudah menjadi undang-undang dari Pak. Iya. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk dulu, Pak. Teman mau ambil foto dulu nggak? Teman-teman foto yang lain mau ambil foto berdiri dulu Pak, bincang santai Pak. Untuk teman-teman foto supaya santai aja Pak, santai. Sambil bincang Pak, sambil bincang. Pak Hasan, nah. Saya tinggal apa Pak, bagus Pak. Ya. Kalau tanya kapan ini undang-undang disahkan, boleh tanya. Ya dong teman-teman. Teman-teman, kita mulai diskusi rutin mingguan kita tentang forum legislasi. Dan kali ini mungkin sudah beberapa dari teman-teman sudah familiar, tapi saya akan perkenalkan dulu. Tema kita hari ini memang Undang-Undang Ormas. Kalau sebelumnya kita masih RUU, sekarang sudah Undang-Undang. Ini bagian dari sosialisasi. Jadi mungkin teman-teman bisa melanjutkan penulisan dan juga apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Yang pertama, terima kasih telah hadir Bapak. Sekarang sudah sebut mantan ya Mas Dading. Ya, mantan Wakil Ketua Pansus RUU Ormas, Pak Dading Ishak, Partai Golkar. Kemudian yang kedua Bapak Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Pak Tanri Bali Lamo. Kemudian Pak Dirjen Perundang-undangan Kemenkum dan HAM Wadidudin Adam. Kayaknya sudah keempat kali ya nggak salah Pak. Dengan topik yang berbeda, ada KUHP, ada segala macam. Dan kemudian Dirjen Multilateral Kemenlu yang mewakili. Ya, mohon maaf Pak, izin nama Arko Harnanto. Jadi mungkin nanti untuk caption dan berita Pak jangan salah ya. karena yang tercatat di kami Pak Hasan Arko Harnanto. Jabatan mungkin Direktur Sosial Budaya Organisasi dan Organisasi Internasional Negara Berkembang. Nah, Saudara Surya Paloh ya? Yang jelas sudah kerekam Pak. Saya jaga dari antara Pak. Ya. Jadi sengaja saya minta, boleh saya bilang saya hadir, tapi saya minta Pak Dirjen Kesbangpol, Pak Dirjen Perundangan dan dari Kementerian Luar Negeri. Iya. Alhamdulillah, beliau hadir semua. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih. Nah, karena Saking cinta kepada wartawan di DPR ini. ini kehormatan juga, dan karena itu mungkin langsung saja Pak kita mulai. Ini sebenarnya lanjutan karena sudah menjadi undang-undang, mungkin sosialisasi dan beberapa organisasi massa kan masih ada yang salah tangkap dan segala macam mungkin. Nah mungkin Pak Dading bisa menjelaskan dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa. Yang saya hormati Pak Dirjen Kesbangpol, Kementerian Luar Negeri, kemudian Pak Dirjen Perundang-undangan dan dari Kementerian Luar Negeri Pak Direktur. Di sini juga ada dari Kementerian Luar Negeri 2 orang. Pak Hadian, Insya Allah Wakil Duta Besar Malaysia. Ya, amin. Jadi tim pembahas ormas baik dari pemerintah dan DPR lengkap begitu. Yang dari pemerintah sudah ada promosi, maka kali nanti tinggal Pak Dirjen ini. Calon Menteri Insya Allah. Baik, jadi tugas saya sebetulnya tugas kami DPR ini sudah selesai terkait dengan bagaimana RUU ini dilakukan pembahasan secara intens begitu, mulai dari usulan badan legislasi sampai masuk ke pansus. Ini memang RUU yang paling lama ya, terlama begitu, dan kita sebetulnya kali kedua hari ini Pak ya.
Kedua, sebelumnya masih RUU begitu, dan pada saat itu memang masih banyak pasal-pasal yang dikritisi begitu, sehingga kami bersepakat dengan pemerintah ini untuk melakukan koreksi-koreksi, perbaikan, penyempurnaan sampai pada detik akhir menjelang rapat paripurna yang juga pengesahannya kita tunda sampai 3 kali begitu, terakhir tanggal 20. Jadi tentu saja penundaan atau pengesahan dan lamanya pembahasan ini mudah-mudahan saja tentu memperkuat substansi-substansi yang terus terang saja kita pahami dan kita akui sebagai upaya kita untuk merespon secara positif berbagai saran pandangan dari semua kalangan begitu, baik kalangan yang mendukung begitu, yang termasuk yang kalangan yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, ketidaksetujuan atau penolakan, termasuk yang secara tertulis begitu juga menyampaikan kepada pansus itu. Jadi perlu saya sampaikan beberapa perubahan yang signifikan yang memang ini menjawab beberapa kerisauan atau kekhawatiran sekaligus juga penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari koalisi masyarakat sipil yang mengusung kebebasan berserikat dan berkumpul begitu. Antara lain soal bagaimana sebetulnya kita melepaskan begitu sebuah paradigma ya, di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 memposisikan ormas ini sebagai objek yang bisa ditentukan dengan perspektif atau kacamata pemerintah semata begitu. Jadi pemerintah bertindak sangat otoriter dan sangat represif. Jadi umpamanya apabila pemerintah menganggap ada sekelompok orang atau ormas yang berseberangan atau tidak sependapat dengan pemerintah, maka seketika pemerintah dapat mengkategorikan bahwa ormas itu adalah anti Pancasila, sehingga Pancasila ini menjadi satu-satunya asas. Nah, sekarang ini dengan undang-undang ini kita sepakat pemerintah dan DPR ini untuk meletakkan Pancasila ini sebagai basis ideologi dasar negara. Kemudian juga bagaimana yang penting bagaimana Pancasila ini tidak ditafsirkan secara sepihak. Nah, Pancasila ini harus dilaksanakan. Dan untuk ini kita kan sepakat dengan 4 pilar. Salah satu pilar adalah Pancasila. Dan kemudian pada saat itu soal asas. Asasnya kita sepakati asas Pancasila tidak boleh bertentangan dengan asas organisasi masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya. Kemudian juga ada ayat berikutnya bahwa ormas dapat mencantumkan asas lain yang menjadi ciri khusus yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Soal asas. Kemudian soal bagaimana sebetulnya bahwa undang-undang ini dipastikan begitu atau sejauh mungkin memang bukan undang-undang yang anti demokrasi begitu, undang-undang yang tidak represif. Jadi pasal-pasalnya, pasal-pasal yang karet yang mulai tafsir kita sepakati untuk dihilangkan begitu. Termasuk juga bagaimana agar undang-undang ini tidak memberikan ruang yang terlalu luas kepada pemerintah untuk melakukan intervensi begitu. Jadi pemerintah masuk ke wilayah internal ormas, maka kita sepakat ini detik-detik terakhir pada saat itu kita sepakat untuk menghilangkan juga beberapa ayat begitu dan pasal sehingga kemandirian ormas ini lebih dikedepankan begitu. Pemerintah ini tidak masuk soal sengketa aja, soal sengketa membuat organisasi gitu. Itu pemerintah ini tidak melakukan upaya intervensi begitu. Beda halnya dengan zaman Orde Baru dengan Undang-Undang 885. Tidak diminta pun pemerintah langsung masuk gitu, umpama soal di PDI waktu itu ya, ormas-ormas yang lain begitu. Nah, jadi menunjukkan bahwa sebetulnya kita sangat berharap sekarang ini dengan lahirnya, dengan disahkannya undang-undang ormas ini yang insya Allah barangkali saya tidak tahu kapan ditandatangani oleh Presiden, tetapi ada ketentuan dalam kita bahwa
apabila 30 hari sejak persetujuan bersama, atau persetujuan bersama itu ada yang pemerintah tanggal 2 Juli, berarti 2 Agustus ini sudah berlaku, dan pemerintah kita harapkan untuk secara sigap, dan saya pikir nanti bisa dijelaskan kesiapan pemerintah untuk melakukan elaborasi melalui terbitnya PPPP yang terkait dengan hal-hal yang secara umum masih tercantum dalam undang-undang ini, kemudian memerlukan penjabaran yang lebih teknis di lapangan seperti apa. Tentu kebutuhan PP ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen Perhubungan. Jadi kesimpulan saya bahwa ya meskipun kami tetap menghormati rekan-rekan yang masih menganggap bahwa undang-undang ini tidak diperlukan, atau paling tidak ada beberapa pasal yang mereka kritisi, kemudian mereka mengajukan ke MK begitu, ya tentu kami hormati. Itu lebih elegan, lebih demokratis ketimbang kita melakukan tindakan-tindakan justru kontraproduktif terhadap upaya kita untuk membangun kesadaran kolektif kita, membina, memberdayakan masyarakat secara positif begitu. Jadi barangkali itu saja yang catatan dari saya. Intinya bahwa mudah-mudahan undang-undang ini, tentu kesimpulan kami, undang-undang ini jelas lebih baik dari Undang-Undang 885 begitu, karena sudah out of date begitu. Terima kasih.